Annyeonghaseyo, selamat pagi. Kita bertemu lagi di mata kuliah Tata Bahasa 1. Kita masuk pada minggu kelima ya. Tidak terasa sudah 5 minggu kita belajar secara online. Semoga masih tetap semangat. Baik, kita masuk pada bab 3. Temanya adalah 한국어를 공부하다. 한국어 artinya bahasa Korea, 공부하다 belajar. Bahasa Korea belajar. Ya, dalam bahasa Indonesia belajar bahasa Korea. Wah, berarti ini susunan sudah berubah. Ya, kita akan belajar tentang susunan SPO-nya. Ya, berikutnya tata bahasa yang akan kita pelajari ada ayo atau oyo. Ini ada kurang a atau v. Ya. Kata kerja atau kata sifat tambahkan ayo oyo. Berikutnya ada noun, kata benda ul atau rel. Berikutnya ada eso. Berikutnya ada an. Baik, kita lanjut saja pada materi pertama, ayo oyo ya. Di sini kata kerja, kata sifat, adjektif atau verb. Baik, ayo atau oyo. Jadi ayo oyo ini merupakan akhiran dalam bahasa Korea yang digunakan pada kata kerja atau kata sifat. Ayo oyo ini tidak memiliki makna, namun digunakan sebagai akhiran informal. Nah, ciri dalam bahasa Korea, kata kerja ataupun kata sifat yang dapat ditemukan di kamus, semua kata kerja dan kata sifat berakhiran dengan da. Nah, jadi ciri yang paling khas adalah berakhiran dengan da. Maka ketika ingin ditambahkan dengan berbagai macam tata bahasa, maka da-nya itu dihilangkan terlebih dahulu. Ya, jadi akar katanya sampai pada da, kemudian ditambahkan dengan tata bahasa tertentu. Tidak hanya ayo-oyo, tapi semua tata bahasa. Baik, kita langsung masuk pada ayo-oyo. Jadi ayo-oyo tidak memiliki makna, tapi digunakan dalam situasi informal. Baik, cara pertama, ini saya sudah membuat menjadi beberapa kolom, silakan diperhatikan. Pertama, dongsa atau hyongyongsa, kata kerja atau kata sifat. Ya. Jadi kata kerja atau kata sifat yang berakhiran dengan a atau o setelah da-nya dihilangkan, itu maka ditambahkan ayo. Kan di sini garis miring ayo ya, berarti harus dipilih kan. Berikutnya, kata kerja atau kata sifat yang berakhiran dengan huruf o, u, e, i, maka ditambahkan oyo. Oyo ya, baik mudah-mudahan bisa dipahami. O, u, e, i, tambahkannya oyo. Yang terakhir, hada ini berubah menjadi heyo. Jadi heyo, nanti kita lihat ya. Baik, kita lihat contoh pertama terlebih dahulu. Di sini ada contoh, kita masuk pada kolom pertama dulu, tabel yang pertama ini ya. Oke, yang ini ya. Oke, baik. Pertama ada contoh, ini ada gada. Gada pergi. Oda datang. Cakta kecil. Nolda ini bermain. Ini merupakan kata dasar atau root akar katanya. Semuanya berakhiran dengan da. Lihat contohnya semuanya berakhiran dengan da. Ya, jadi ini ciri yang paling khusus ya di dalam bahasa Korea. Dalam bahasa Indonesia tidak ada. Makan, minum, pergi. Tidak ada patternnya, tidak ada polanya. Sedangkan bahasa Korea itu ada. Maka itu kita lebih mudah dalam mempelajarinya. Nah, ketika ingin menambahkan dengan tata bahasa tertentu, semua syaratnya adalah da-nya ini kita hilangkan. Seperti ini. Oke, ketika sudah selesai, maka yang tersisa adalah huruf G dan A, konsonan kosong dan O, J, A, dan G berarti ini konsonan, K-nya konsonan, berikutnya N, O, dan L, L ini adalah konsonan. Maka yang dilihat adalah bukan konsonannya, melainkan huruf A-nya atau O-nya. Lihat ga, berarti huruf vokalnya adalah A, maka ditambahkan ayo di sini. Maka berubah menjadi ga ayo, seperti ini, ga ayo. Betul ya, gayo artinya pergi. Nah, karena di sini A-nya sama, kemudian tidak ada konsonan di bawah ga-nya ini, maka A ini bisa diringkas, bisa disatukan. Jadi cukup gayo saja. Ini yang dipakai. Jadinya gayo. Gayo apa artinya pergi? Atau kata dasarnya adalah gada. Gayo, kata dasarnya adalah gada. Artinya adalah pergi. Dalam kondisi informal. Berarti maksud informal apa? Dapat digunakan pada siapa saja lawan bicaranya, baik usianya lebih tua, sejajar sama ataupun dengan usia yang di bawah gitu ya. Gayo. Berikutnya oda.
Karena O di sini, maka tambahkannya ayo. Maka O, ayo. Maka di sini ada O dan A itu memiliki vokal rangkap. Ya, dibacanya wa, maka dirubah menjadi wayo. Wayo artinya adalah datang. Wayo. Berikutnya ada jakta. Nah, karena di sini jak ya konsonan tambahkan ayo, tetap di sini jak kemudian ayo. Berarti dibacanya apa? Cagayo. Cagayo. Ini tidak bisa diringkas seperti ga ini ya, A-nya, karena di sini ada penghalang yaitu konsonan. Maka cagayo artinya kecil. Berikutnya ada nolda, tambahkan ayo, maka menjadi nol ayo, bukan dibacanya nolayo, melainkan norayo. L-nya mengisi kekosongan konsonan ini, maka menjadi norayo. Cagayo. Baik, ini pertama, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, yang berikutnya kata kerja, kata sifat yang berakhiran dengan o, u, e, dan i, maka ditambahkannya oyo ya. Ini jangan sampai tertukar. Misalkan ini mau ke sini, maka ini salah, tidak boleh. Ataupun sebaliknya, jadi sudah sesuai. Berikutnya di sini ada soda, soda berdiri, juda, juda memberi, seda, seda menulis, rasa pahit, memakai. Seda artinya ada 3, menulis, rasa pahit, memakai. Berikutnya ada masida, masida. Oke. Apa yang pertama kali dilakukan ketika kita ingin mengubah dari kata dasar atau rootnya menjadi informal? Maka syaratnya adalah da-nya kita hilangkan seperti ini. Betul ya? Ini juga meskipun ada masida, ada 3 suku kata, tapi da-nya kita hilangkan. Maka soda, so, o, tambahkan oyo, maka menjadi so, oyo. Ketika so, oyo ini huruf vokalnya sama dan tidak ada konsonan di bawahnya, maka ini bisa disingkat, diringkas menjadi soyo, artinya berdiri. Soyo. Berikutnya juda, ju, u, di sini u, ya u, maka tambahkan oyo menjadi juoyo. Juoyo, karena ada huruf vokal rangkap bentuknya uo, wo, maka menjadi joyo. Joyo. Yang berikutnya ada seda, tambahkan oyo menjadi seoyo. Seoyo. Baik, untuk seoyo ini saya akan jelaskan. Ya sudah, tidak apa-apa, jelas sekarang. Jadi masih dah dulu deh ya. Masih dah dulu. Masih plus oyo maka menjadi masioyo. Masioyo. Karena masio ya dibaca cepat menjadi masyoyo. Masyoyo. Masyoyo artinya adalah minum. Baik, ini yang seda ini ya, jadi begini ceritanya. Seda itu ada namanya eliminasi. Eliminasi. Karena berkaitan dengan huruf E ya, diperhatikan huruf E ya. E ini akan tereliminasi jika bertemu dengan bunyi vokal A atau O. Tereliminasi maksudnya apa? Hilang. Maka ketika dengan se ini bertemu dengan akhiran oyo, vokal ya, bunyi vokal, maka bukannya seoyo melainkan E-nya hilang, tereliminasi. Ketika E-nya sudah tereliminasi, tinggal masuk vokalnya saja, yaitu O-nya. Maka menjadi soyo. Soyo. E-nya kemana? E-nya tereliminasi atau hilang. Baik, berikutnya. Ini sudah ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti akan saya beri contoh tambahan, contoh tambahan baru ya. Berikutnya ada hada. Jadi kata kerja yang berakhiran dengan hada atau kata sifat, nanti bisa dilihat contohnya. Di sini ada jesong hada, maka diperhatikan dengan baik katanya. Ingat dengan baik. Ketika ingin mengubah sesuatu harus sampai pada da. Jangan hanya misalkan jesongnya saja, harus pakai da-nya. Ya, jadi ketika menemukan kata kerja atau kata sifat tidak sampai da, berarti itu bukan akar kata. Bukan akar kata. Di sini ada jesong hada, kamsa hada, il hada, kongbu hada, hada,
hada dalam konteks ini langsung berubah menjadi heyo. 죄송 죄송하다 minta maaf maka berubah menjadi 죄송해요. 감사하다 menjadi 감사해요. ilhada menjadi il해요. 공부하다 menjadi 공부해요. 죄송하다 죄송해요 minta maaf. 감사해요 terima kasih. il해요 atau ireyo ini bekerja. 공부해요 artinya adalah belajar. Baik, ini akhiran informal. Jadi ketika sudah ditambahkan ayo atau oyo ini, maknanya tetap sama, tidak merubah makna, namun digunakan untuk mengubah kata dasar menjadi akhiran informal yang baik. Dan bisa digunakan dalam bahasa percakapan. Kita lanjut pada materi berikutnya. Baik, di sini contohnya saya tuliskan kembali ya, o tambahkan ayo. Maka contohnya tadi gak ada menjadi gak ayo, contohnya menjadi gayo pergi. Ya, gak ada. Gak plus ayo tambah gak ayo karena bisa diringkas ya gak ayo. Berikutnya jada tidur. Jada tidur. Ja plus ayo, ja ayo, jayo. Jadi seperti ini tidur, jayo tidur. Gayo pergi. Berikutnya cakta tadi sama cak tambahkan ayo maka menjadi cagayo artinya adalah kecil. Berikutnya boda, bo, ini kita coret dulu biar tidak bingung. Nah, bo plus ayo, maka bo ayo, karena ada vokal rangkap o dan a, wa, maka menjadi buayo, menonton atau melihat. Berikutnya ada oda, o plus ayo, maka menjadi oayo menjadi wayo, artinya adalah datang. Baik, ini untuk a dan o, kita lanjut pada huruf o, u, e-nya. Oke. Contohnya di sini ada o, u, e, i. Ini huruf vokal, maaf, ini huruf a ini. Sebentar, saya ubah dulu. Oke. Iya. O, u, e, i plus oyo. Ini contohnya ya, sini. Baik, di sini ada soda, ada jokta, ada juda, ada uta, ada seda, ada keda, ada apuda, ada selpuda, ada masida, ada kidarida. Ini silakan dihafal ya. Tadi saya memberikan banyak contoh kosakata, kata kerja, kata sifat, silakan dihafal. Ya, dihafal, hafal. Ya, awas nggak dihafal. Ya. Berikutnya kita lanjut soda, so plus oyo maka menjadi soyo, diringkas, disingkat menjadi soyo, artinya adalah berdiri. Berikutnya jokta, jok plus oyo maka menjadi cogoyo, sedikit. Cogoyo, sedikit. Atau maknanya bisa menulis, ya, sedikit atau menulis. Ini bisa. Berikutnya juda, ju plus oyo menjadi juoyo, menjadi joyo, artinya adalah memberi. Ya, tadi ada u dan o vokal rangkap sama. Berikutnya utta, u dan s di bawahnya, tambahkan oyo menjadi usoyo. Ya, usoyo artinya adalah tersenyum atau tertawa. Berikutnya seda. Yang tadi ya ada menulis memakai rasa pahit, maka se plus oyo dihilangkan, e-nya tereliminasi maka menjadi soyo. Nah, contoh berikutnya sama, ada keda, e. Ke plus oyo harusnya apa? Keoyo. Tapi karena e eliminasi, maka e-nya hilang, maka digantikan langsung o menjadi koyo, bukan keoyo. Melainkan koyo artinya adalah besar. Nah, jika melihat contoh seda dan keda, maka sebelum se-nya tidak ada huruf lagi. Betul ya? Tapi lihat contoh apuda. Ketika ada p di sini, oh ternyata ada huruf a di sini. A ya, ini saya beri tanda bintang. Nah, huruf A, apuda. Nah, dalam konteks ini, E-nya tetap hilang. E-nya tetap hilang, tereliminasi. Namun, perubahannya apakah ditambahkan ayo atau oyo, itu dilihat dari vokal sebelumnya. Jika di sini vokalnya A, maka berubahnya menjadi apa? Kan harusnya apuoyo seperti ini. Tapi karena E-nya tereliminasi dan melihat vokal sebelumnya, maka berubah menjadi apayo. Melainkan bukan apoyo, tapi apayo. Ya, jadi apayo.
artinya adalah sakit. Mungkin kalian sering dengar di drama mori apo, ya, itu ekspresi yang tidak tepat, harusnya mori apayo, mori apa gitu ya. Jadi bukan apoyo ya, bukan apo. Berikutnya ada 슬프다. Nah, ini pun sama. Ketika kita lihat pe, ternyata sebelum ada huruf sel, ada huruf vokal e. Nah, ketika vokalnya e di sini, maka ini tetap menggunakan vokal yang tambahan oyo. Nah, jadi pokoknya kembali lagi saja ke sini. Nanti tambahkannya oyo lagi karena e kan, jadi oyo. Maka 슬프다, 슬프, oyo, e-nya kemana? Tereliminasi. Maka langsung diisi dengan 슬퍼요. 슬퍼요 artinya adalah sedih. 슬퍼요 sedih. Yang berikutnya ada 마시다. 마시다 ini artinya minum tadi. 마시 plus oyo karena huruf yang bisa digabung 마셔. Maka menjadi 마셔요 artinya adalah minum. 마셔요 minum. Yang terakhir adalah 기다리다. 기다리 plus oyo. 기다리어요. 기다리어요. Diringkas menjadi 기다려. 기다려 주세요. 기다려요 artinya adalah menunggu. 기다려요. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami contohnya. Jadi dilihat kalau untuk yang E eliminasi, lihat vokal sebelumnya apakah termasuk O, U, E, I atau vokal yang A dan O. Ya, baik. Kita lanjut yang terakhir. Ini adalah bukan latihan. Ini. Langsung saja. 공부하다 artinya belajar menjadi 공부해요. 감사하다 terima kasih 감사해요. 미안하다 미안해요. 운동하다 운동해요. 요리하다 요리해요. 요리해요 memasak. 운동해요 olahraga. 미안해요 maaf. 감사해요 terima kasih. 공부해요 belajar. Silakan ini untuk yang hada. Nah, latihan. Silakan ditulis data 전화하다 가르치다 만나다, 열다, 예쁘다, 피곤하다, 놀다. Oh, 놀다 tadi sudah ya? Ya kita hapus saja kalau sudah ada. Oke, jadi ini saja. Silakan ditulis. Nanti akan ada 4 materi, berarti 4-4-nya ditulis dalam satu latihan saja, dalam satu kertas, kemudian dibagi menjadi 4 latihannya, nanti langsung difoto dalam satu foto saja. Jadi tidak usah 4 kali foto ya, terlalu banyak nanti diterimanya. Baik, kita langsung masuk pada el atau rel. Kita masuk el atau rel. El atau rel ini merupakan partikel objek atau penanda objek. Dalam bahasa Indonesianya kita tidak memiliki partikel objek, tapi dalam bahasa Koreanya ada, yaitu fungsinya untuk menentukan objek dari sebuah kalimat. Di sini ada el atau rel, berarti tinggal dipilih kan. Tapi pilihannya adalah pertama harus menggunakan akhiran ini. Pacim X maksudnya tidak ada pacim, tidak ada konsonan akhir, maka ditambahkan rel. Sedangkan yang ada pacim, ada konsonannya, maka ditambahkan el. Contoh, di sini ada 영화, artinya film. Menjadi tambahkan rel ya karena vokal, jadi 영화를. 친구 berakhiran dengan u, teman, maka menjadi 친구를. 시계 jam tangan, tambahkan rel karena vokal, jadi 시계를 ya. Berikutnya 책상. Di sini ada huruf eng konsonan, maka 책상을. Berikutnya cek buku, maka menjadi 책을. Pen, pulpen, pen, pulpen, tambahkan el, maka menjadi penner. Nah, ini semua partikel objek. Dalam bahasa Indonesia tidak ada ya, tidak ada artinya, tapi fungsinya untuk menunjukkan kalau ini adalah kata benda. Kita lihat. Nah, ini dia. Penjelasannya seperti ini. Struktur susunan dalam bahasa Indonesia, kalimat khususnya, itu terdiri dari subjek, predikat, objek. Kalau bahasa Indonesianya ibu, subjeknya ibu makan roti, berarti predikatnya di tengah ya. Ibu makan roti. Nah, ketika diubah dalam bahasa Korea, susunannya ternyata berubah. Jadi pola pikir kita harus berubah. Nah, jadi susunannya adalah subjeknya tetap di awal, namun diikuti dengan objek. Baru terakhir adalah predikat. Jadi kalau tadi ibu makan roti, maka bahasa Koreanya ibu roti makan. Ini harus sudah mulai terbiasa. Ibu roti makan. Adik susu minum.
ayah koran baca, adik kopi minum, dan seterusnya. Ya. Contoh pertama, di sini saya sudah masukkan iga, maksudnya partikel subjek. Masih ingat ya? Jadi kalau subjek ada partikelnya iga atau ene, kita pakai iga saja dulu. Berikutnya partikel objek el atau rel, maka dipilih yang tadi. Berikutnya predikatnya. Nah, karena predikat, maka menggunakan ayo atau oyo. Berarti ada di paling akhir ya. Contoh di sini, bahasa Indonesia. Ibu membeli tas. Ayah minum kopi. Budi menunggu teman. Terakhir adik makan roti. Kita cari artinya. Ibu artinya omoni. Membeli sada tas kabang. Ayah artinya adalah aboji. Minum masida. Kopi kopi. Budi budishi, di sini kalau bahasa Indonesia Mas Budi ya, di sana pakainya budishi ya. Budishi menunggu kidarida, teman chingu. Berikutnya adik itu dongseng, makan itu mokta, roti itu pang. Ya, dalam bahasa Indonesia seperti ini susunannya. Sekarang kita ubah ke dalam bahasa Korea, maka kalimatnya menjadi ibu tas membeli. Nah, dalam bahasa Korea partikel-partikel itu dibutuhkan. Maka untuk menunjukkan kalau ini adalah subjek, maka omoni diisinya adalah omoniga. Kabang, maka tambahkannya adalah el karena konsonan. Kabang을 사요. 어머니가 가방을 사요. Ya, 어머니가 가방을 사요. Jadi bahasa Koreanya ibu tas membeli. Ya. Berikutnya ayah kopi minum. Maka ayah aboji. Pakainya apa? Aboji atau abojiga? Abojiga. Betul. Kopi, karena huruf kopi vokal, maka tambahkan rel. Abojiga kopi를 마셔요. Ya, abojiga kopi를 마셔요. Berikutnya budi, teman menunggu. Jadi apa? Budi siga, 친구, 친구를, vokal ya, 기다려요, menunggu teman. Betul. Yang terakhir, adik roti makan. Jadinya apa? 동생이 빵을 먹어요. Ikuti saya ya. Kalian ikuti saya di rumah ya. Keluarkan suaranya. 1번. 어머니가 가방을 사요. berikutnya. 아버지가 커피를 마셔요. berikutnya. 부디 씨가 친구를 기다려요. berikutnya. 동생이 빵을 먹어요. Ya. Silakan kalian latih ya. Kabangnya boleh diganti dengan kosakata yang kalian tahu. Kopi boleh diganti dengan minuman lain. Teman boleh diganti dengan orang lain. Pang boleh diganti dengan makanan lain. Bukan tugas, tapi ini latihan saja sendiri. Ya, untuk membiasakan. Latihannya di sini. Nah, ini dia. Sama seperti tadi, di foto, dalam satu kolom dibagi 4, foto kirim. Jadi tidak usah 4 ya, terlalu banyak. 저는 우유 사요. Ya, uyu, susu, sayo, beli. 철수 씨가 영화, film, 보아요, menonton. berikutnya, 선생님, guru, 한국어, bahasa Korea, 가르쳐요, mengajar. 친구가, 친구, teman. Siti, nama orang. 기다려요, menunggu. 동생이, 동생, adik. 모자, topi, soyo, memakai. B 친구가, teman B, baji, celana panjang, 입어요, memakai. Budi 씨가, budi, chicken, ini chicken atau ayam, 먹어요, makan. Ini kata dasarnya sada, boda, 가르치다, 기다리다, 쓰다, 입다, 먹다. Silakan dilengkapi el atau rel untuk semuanya. Silakan ditulis semua, jangan el-relnya saja, ditulis semua. Ya, nanti kan el-relnya saja pengen kosongin. Jangan, kalau hanya el-relnya saja ya tidak usah menulis ini ya.
Karena kan kosakata yang lain juga harus terus dilatih. Ya, saya tunggu. Ya. Baik, berikutnya kita masuk pada eso. Eso ini artinya adalah di. Oke, jadi noun eso. Kata benda eso untuk tempat. Maksudnya apa? Penanda keterangan tempat atau lokasi, ada aktivitas kegiatan, maknanya di. Jadi, eso ini artinya adalah di pasar. Ada di pasar. Kalau hanya ada di pasar berarti cuman ada. Ngapain? Tidak tahu. Aktivitasnya tidak muncul, maka itu bukan pakai eso. Ya. Nah, di sini contohnya ada kafe, nama tempat. Kafe itu kafe, jeep rumah, dosoguan perpustakaan, byongwon rumah sakit, hakyo sekolah, gekjang bioskop, anheng bank, dehakyo universitas. Maka ketika ditambahkan eso, contohnya kafe eso. Ya. 카페에서, 집에서, 도서관에서, 병원에서, 학교에서, 극장에서, 은행에서, 대학교에서. Contohnya di sini, di pasar, 시장에서, 시장 ya, 시장 itu pasar. Di sini nggak muncul 시장. 카페에서, 학교에서, 집에서, 극장에서, 도서관에서, 은행에서, 병원에서, 대학교에서. silakan ikuti. 카페에서, 학교에서, 집에서, 극장에서, 도서관에서, 은행에서, 병원에서, 대학교에서. Ya. Baik, jadi kalau pakai eso berarti ada aktivitasnya ya. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Ini dia. Nah, seperti ini kira-kira. Kalau tadi SPO, tambahkan K-nya di ujung ya. Jadi subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, struktur bahasa Koreanya apa? Subjek, kemudian keterangan, kata tempat, eso, baru ulrel. Jadi keterangannya ada di tengah-tengah. Lihat posisinya. Jadi predikat, objek, keterangan. Maka ketika menerjemahkan dalam bahasa Korea, maka cari subjeknya dulu, kemudian lari kepada kata kerja, diikuti kata benda, kemudian keterangan tempat. Jadi berurutan seperti ini, airnya mengalir. Nah, okay. Contohnya di sini ya. Ibu membeli tas di pasar tadi sudah. Ibu membeli tas di pasar sudah. Ayo minum kopi di rumah. Oke. Andi melihat teman di perpustakaan. Kakak laki-laki makan roti di coffee shop. Ini sudah tahu. Kalau sini maaf, kakak laki-laki dongseng. Saya ganti ya. Oke, Hyung. Ini juga Budi jadi Andi. Ada lagi? Oke, kita lihat ya. Ibu, jadi begini kalimatnya. Ibu pasar di tas membeli. Maka kalimatnya menjadi 어머니가 시장. Maka 시장에서 가방을 사요. Ya, tadi kan 어머니가 가방을 사요. Tapi kita tambahkan kata keterangan. 어머니가 시장에서 가방을 사요. 어머니가 di mana lagi? Jangan dulu. 시장 aja dulu. Oke, berikutnya. Ayah rumah di kopi minum. Ya, 아버지가 집에서 di rumah 집에서 커피를 마셔요. 아버지가 집에서 커피를 마셔요. 아버지가 커피를 마셔요. minumnya di mana? 집에서. tambahkan 아버지가 집에서 커피를 마셔요. berikutnya 안디 씨가 도서관에서 친구를 봐요. jadi apa? Andi melihat teman di perpustakaan. Yang terakhir, kakak laki-laki di coffee shop roti makan. Jadi, 형이 커피숍에서 빵을 먹어요. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Jadi saya menulisnya seperti ini. Mohon diikuti saja. Jadi ibu tulis 어머니. Pasar di 시장, kemudian di eso. Kabangnya tas, baru membeli sayur. Jadi ini urutannya. Jadi supaya kalian sambil berlatih ya. Baik, kita lanjut. Latihan lagi. Nah, latihan. 저는 슈퍼. 슈퍼 itu seperti apa ya? Seperti tempat belanja ya. Seperti apa ya? 슈퍼 ya. Saya jadi lupa. Ya 슈퍼 lah, supermarket ya, seperti supermarket. 슈퍼 콜라 사요. 철수씨가 극장 영화.
선생님이 학교 한국어 가르쳐요. 친구가 백화점 ini department store. CTC 기다려요. berikutnya 동생이 교실 itu kelas. 모자 써요. 친구가 서점 artinya toko buku. 연필 pensil sayo membeli. Terakhir 식당 rumah makan. bulgogi 먹어요. Baik, sepertinya contoh latihan kedua tidak usah, jadi langsung masuk latihan ketiga ini saja. Jadi latihan pertama, kemudian langsung masuk latihan yang ketiga ini. Yang kedua tadi karena elrel, di sini pun ada elrel, jadi tidak usah, jadi cukup di sini saja. Oke, baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi tugasnya satu yang pertama tadi, ayo-oyo, berikutnya ini melengkapi eso dengan el atau rel. Kalau tidak mendengarkan atau tidak melihat video ini, maka akan bertanya. Maka yang dikirimkannya salah. Baik, kita lanjut. Yang terakhir adalah an. An diikuti dengan a. Di sini maaf. Kata kerja atau kata sifat. Ya, an. Apa itu an? An ini menegasi kalimat positif menjadi negatif maknanya. Jadi merubah kalimat positif menjadi negatif. Bahasa Indonesianya adalah tidak. Di sini apa? Ibu sama posisinya ya. Ibu membeli tas, ya. Ayah minum kopi, Budi menunggu teman, adik makan roti. Contohnya sama. Di sini jadinya apa? Digunakan sebelum kata kerja. Maka di sini ibu tas tidak membeli. Ayah kopi tidak minum. Budi teman tidak menunggu. Adik roti tidak makan. Maka posisinya sebelum kata kerja atau kata sifat. Contohnya sini. 어머니가 가방을 안 사요. Jadi ibu tidak membeli tas. Kalimat seperti itu. Berikutnya 아버지가 커피를 안 마셔요. 아버지가 커피를 안 마셔요. Ayah tidak minum kopi. Berikutnya Budi 씨가 친구를 안 기다려요. Budi tidak menunggu teman. Yang terakhir 동생이 빵을 안 먹어요. Adik tidak makan roti. Adik tidak makan roti ya. Oke, baik, mudah-mudahan tidak susah ya, karena di sini hanya bahasa Indonesia tidak. Fungsinya untuk menegasi, merubah kalimat positif menjadi negatif, maknanya adalah tidak. Bahasa Indonesianya enggak ya, bahasa gaulnya. Oke, contohnya di sini moriga apayo. Moriga apayo, mori kepala, apayo sakit. Maka kalimat negatifnya adalah moriga an apayo. Kepala saya tidak sakit. An-nya di mana? Sebelum kata sifat sakit, bukan setelah ya. Baik, berikutnya jibe gayo. Maka di sini contohnya jibe an gayo. Jadi tidak pergi ke rumah. 식당에서 먹어요. Ya, 식당에서 먹어요 berarti makan di rumah makan. Kalimatnya jadi 식당에서 안 먹어요. Tidak makan di rumah makan. Berikutnya si sogogi가 비싸요. Sogogi daging sapinya mahal. Kalimatnya menjadi sogogiga an bisayo. Daging sapinya tidak mahal. Tapi karena tidak mahal memiliki lawan kata yaitu murah, maka cukup bisa diganti dengan sayo. Ini juga boleh. Sogogiga an bisayo sama dengan sogogiga sayo ya. Berikutnya sagwaga masissoyo. Sagwaga masissoyo. Apelnya enak. Di sini berubah menjadi sagwaga mat opsoyo. Jadi masissoyo lawan katanya adalah madopsoyo. Mat opsoyo tidak enak. Atau ada juga yang menuliskan an masissoyo. Ini juga boleh. Tapi karena sudah ada padanannya masissoyo yaitu matopsoyo, silakan gunakan matopsoyo saja. Yang terakhir 영화가 재미있어요. Filmnya tidak seru. Filmnya menarik atau seru, maka kalimat negatifnya 영화가 재미없어요. Filmnya tidak menarik atau 안 재미있어요. Nah, karena 재미있어요 juga sudah punya padanannya, lawan katanya yaitu 재미없어요, maka digunakan atau silakan gunakan 재미없어요 untuk makna yang tidak menarik atau tidak seru. Ya. Oke. Ini dia. Wah, ya tidak apa-apa. Yang terakhir ini dilengkapi apakah dia partikelnya subjek atau predikat, kemudian lihat
kalimatnya. Ya, sebentar. Kalau ada dua seperti ini mungkin salah satunya boleh menggantikan an atau tidak ya. Kalau hanya satu berarti tidak. Baik, jadi ini dilengkapi saja. Jadi ada 3 contoh soal latihan, 3 latihan dibuat dalam satu kertas. Satu kertas bisa dibagi jadi 4 kolom, ya 4 tabel, tapi jadi hanya diisi 3 saja karena tadi yang nomor 2-nya tidak usah. Nah, silakan nanti dikumpulkan di web kuliah ya. Di web kuliah nanti akan saya buatkan forumnya, forum tugas. Baik, terima kasih masih terus mendengarkan. Sudah 35 menit. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silakan sampaikan langsung melalui WA ya. Terima kasih, tetap sehat dan tetap jaga kondisi. Terima kasih. Kamsahamnida.